yang berhasil yang dilakukan cuma 3 kota total. 3 kota. Ya. Karena sisanya dibatalkan, di cancel. Dan waktu itu memang saya tidak terlibat jauh. Dan waktu itu memang saya tidak terlibat jauh tentang manajemennya ya, karena masih ada Mas Agung selaku leader. Nah, waktu itu saya hanya ngikut saja, tapi secara show performance saya tetap terlibat. Artinya terlibat ide-ide dan penyusunan lagu serta konser kita seperti apa saya masih terlibat. Tapi kalau sudah manajemen ya. Itu Pumars generasi 4. Keempat. Dan ini mungkin sedikit cerita melompat 15 tahun 20 tahun lah kemudian ya. Dengan tahun 96 saya berjumpa Gigi dan Kang Arman tahun 96 itu, iya kan? Ya. Waktu Pumas itu dengan show-nya bersama Gigi. Saya sempat beberapa tahun terakhir hanya kan lebih aktif MC. Iya. Nah, suatu ketika saya MC turnya Gigi. Sampai nge-MC turnya Gigi. Saya MC turnya Gigi. Tahun berapa kira-kira Mas? 2014 kalau nggak 2015 kan. Oke. Saya MC turnya Gigi 5 kota atau 6 kota. Fotonya yang itu? Bukan? Ya. Foto yang itu ya? Salah satu foto. Salah satu fotonya ya? Ya nanti saya tunjukkan nanti fotonya. Jadi pagelaran rock yang digelar oleh salah satu rokok juga, perusahaan rokok. Gigi 10 kota, saya dapat jobnya MC 6 kota. 6 kota. Nah, di kota pertama, kota kedua, saya sempat ketemu Kang Arman, tapi hanya saling lihat aja. Saya pun menyapa hanya sekedarnya saja karena memang momennya belum nyapa. Kadang saat di hotel kita beda kamar, dia pun secara manajemen sangat profesional banget, masuk kamar tidur. Ya seperti itulah. Kemudian sampai di kota yang ketiga, kalau nggak salah itu di Probolinggo. Kita banyak waktu di belakang panggung. Akhirnya yang mendekat duluan adalah Kang Arman. Karena dia sudah penasaran mungkin dari awal kayaknya. Maybe juga. Dan dia bilang gini, kayaknya gue kenal lu deh. Pernah ketemu di mana ya? Saya cuma senyum saja waktu itu. Oh iya, mungkin pernah ketemu. Enggak, gue yakin pernah ketemu sama lu. Akhirnya saya sedikit flashback ke belakang. Gigi pernah main di Tulungagung. Iya, tahun 96. Langsung reaksinya dia nggak pakai babi bu lagi, mukul tangan saya dan dia bilang, gila, lu yang bikin gua kayak gitu. Dan kita sama-sama ketawa waktu itu. Akhirnya ya ceritanya akhirnya flashback ke tahun 96. Akhirnya bercerita banyak. Lu kok bisa seperti itu dulu, fans lu gila banget, bla 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 bla. Dan dia pun nanya, mana band lu yang dulu? Kita udah nggak aktif, saya bilang gitu. Tapi saya punya band lagi, saya ceritakan tentang Club L. Nah, bahkan dia sempat bilang, wih, moga-moga bisa ketemu lagi. Amin. Sesaat setelah itu kemudian saya MC, dia main. Akhirnya nggak ketemu lagi. Artinya yang ketemu ya cuma sekedar begitu-begitu aja. Tapi yang pasti bahwa beliau masih ingat di Tulungagung tahun 96 ada kejadian seperti itu dan diingat. Dan luar biasanya akhirnya menjadi gara-gara itu menjadi akrab. Ya, akrab. Menjadi akrab. Ya itulah luar biasanya musisi ya. Meskipun pada waktu itu ya siapa sih yang nggak sakit kalau ternyata kan begitu kan. Tapi dengan jiwa besarnya akhirnya bisa kelihatan
itu menjadi hal yang luar biasa. Itu pelajaran hikmah, itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Secara pribadi saya banyak belajar dari Kang Arman, banyak belajar dari manajemen gigi, dan itu yang akhirnya bisa membuat saya lebih banyak mengaplikasikan apa yang sudah dilakukan oleh band-band nasional, dan itu kita terapkan juga akhirnya ketika Platel mulai terbentuk, kemudian benar-benar menyatakan diri sebagai band yang profesional. Sehingga di episode-episode yang kemarin saya bilang data itu jangan pernah hilang, dan saya menyimpannya sangat baik sampai detik ini. Iya, betul. Menarik. Itu luar biasa. Ini itu curhatan saya yang jarang. Yang mungkin iya. bisa jadi nggak banyak orang yang tahu gitu loh, bahwa ya mungkin yang tahu beberapa Kang Agung, lah ya. Ambulans mungkin suatu saat akan kita undang ke sini. Kang Stefan, generasi keempat Pumas lah ya, generasi keempat Pumas mungkin tahu. Kang Iwan, ada lagi si basis waktu itu Kang Lukas yang menggantikan Dedi. Kang Lukas ini teman Palu, dari Palu. Saya nggak tahu sekarang beradanya di mana. Kang Lukas kalau lihat ini, ayo kontak, hubungin kita. Atau mungkin juga teman-teman dari Tulungagung yang pada saat itu menyaksikan ya. Betul. Yang pada saat itu menyaksikan kejadian itu mungkin bisa bercerita. Jadi bukti sejarah. Nanti di kolom komen juga bisa, atau kalau enggak bisa telepon nanti. Nanti saya kasih nomor teleponnya. Nomor teleponnya Lee, bukan nomor telepon saya. Nomor teleponnya Lee ya. Jangan, beliau saja. Duh, saya bingung nanti. Nomor teleponnya Lee ya. Atau nanti bisa lah nanti kita undang lah sebagai saksi mata. Ya. Saksi mata. Karena itu bisa menjadi bukti otentik, dan kami berani menceritakan ini karena masalahnya itu adalah kisah nyata, real, dan saya yakin dulur-dulur di Tulungagung yang pada tahun 96 menyaksikan konser itu pasti tahu sekali. Dan harapan kita di sini adalah sampean komentar. Iya kan? Moga-moga. Berkomentarlah sehingga bisa membenarkan apa yang beliau katakan, atau mungkin kalau ada keplesetnya nanti bisa diluruskan. Nah, jadi kan karena kan kita juga butuh sudut pandang dari sisi penonton juga. Ya. Kan begitu ya Mas ya. Kritik pun tetap kita. Kritik pun juga kita tampung di sini, oke? Selain tur gigi, banyak sih sebenarnya. Yang benar-benar yang ceritanya seru, yang paling menarik ya itu. Yang paling menarik adalah itu, yang benar-benar terekam jelas lah. Karena masalahnya itu langsung bersentuhan langsung dengan artis skala nasional pada waktu itu ya. Iya. Sampai sekarang. Yang tertanam hingga saat ini itu di saya secara pribadi ya, bahwa jangan pernah takut untuk menjadi band lokal. Jangan pernah merasa minder. Artinya skill, teknik, apapun yang kita miliki di musik sebenarnya kan nggak jauh beda dengan teman-teman yang udah menasional atau mungkin major label. Saya justru masih menghargai banget teman-teman indie dari kota Surabaya, Jawa Timur. Sebenarnya mereka banyak potensi, cuman kesempatan saja yang kurang, kesempatan yang tidak ada. Kesempatan dan nasib lah ya. Nasib mungkin salah satunya juga. Iya, nasib. Dan dukungan dari media. Ini kadang-kadang kalau kita sudah ngomong band lokal, media nggak mau meng-create atau memberitakan karena dianggap kurang nilai jual. Benar. Ya, mereka tidak diberitakan. Kembali lagi ya, kalau nasibnya beruntung ya gampang. Kalau nasibnya nggak beruntung, masih ganteng koyo apa ya sulit itu ya. Kayak aku juga. Apa mana aku nih? Itu hal luar biasa dari generasi keempat. Pumas. Ya. Jadi seperti itu salah satu perjalanan pengalaman Pumas ya ketika generasi keempat pernah menjadi istilahnya pengalaman showbiz lah ya, pengalaman showbiz luar biasa.
Ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil intisarinya, sehingga itu menjadi modal kita untuk menjadi lebih Ya, percaya diri lagi meskipun kita sekelas band lokal. betul. Ketika saya masih aktif bermain Facebook, ya, seringkali saya mendapatkan share ya, gitu ya, dari band-band yang merasa dirinya masih kecil. Dan selalu kata-katanya adalah gini, Om nitip band cilik saya ya, Om nitip band kecil saya ya, Om nitip band kami yang belum ada apa-apanya ya. Dan saya paling marah waktu itu ketika ada share yang bilang kayak gitu. Saya bilang, nggak ada band kecil, nggak ada band besar, kita hanya beda pengalaman saja. Benar. Jangan merasa kecil, karena apa? Ketika Anda merasa kecil ya selamanya akan kecil terus. Benar. Saya punya prinsip bahwa saya besar. Betul. Dan kami besar. Dan Dan kalau kami besar. ini selalu kita katakan, alam akan menangkap Benar. kata-kata ini. Karena kata-kata itu sama dengan doa. Betul. Kalau kita mengatakan bahwa band kita kecil, berarti kita selalu mendoakan band kita kecil. Ya. Betul ya? Dan itu jangan pernah dilakukan lagi, sehingga saya sempat membuat event dengan judul Ojo Ngomong Bandmu Cilik. Yang saya undang adalah band baru-baru semua. Tujuannya apa? Anda jadi bintang tamunya, Anda yang menguasai panggung ini, dan Anda bukan band kecil. Wah, keren itu. Nanti suatu saat kita akan bikin lagi seperti itu. Harus, karena Ojo Ngomong Bandmu Cilik itu sudah part 2 waktu itu. Harus ada part 3 part 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nunggu momen setelah PPKM ini kayaknya. Siap. Karena banyak event yang terganjal. Ya, nunggu momen-momen nanti ketika ada event, ada tempat yang bisa kita buat event di Surabaya khususnya. Atau mungkin teman-teman yang di kota lain mau membuat acara itu kerjasama dengan kita, monggo. Hehehe, belum mungkin Siap. tidak. Oke, kalau gitu kita tutup dulu episode yang ini. Ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap seperti biasa di channel Aku Plat R.